Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang anjuran untuk memuliakan Aidul Adha atau hari Aidul Adha. Kita sudah bahas dua pertemuan tentang anjuran untuk berkorban, juga ancaman bagi mereka yang mampu tapi tidak berkorban. Ada hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Al-Qurt radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna a'zamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yawman nahri summa yawmul qahr. Kata Rasulullah, sesungguhnya hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari-hari nahar, yaitu hari nahar dan hari-hari tasyriq. Dalam hadis ini, yaitu hadis dengan derajat yang sahih, pertama Rasulullah ingin mengatakan bahawa 4 hari dalam bulan Zulhijjah termasuk hari-hari yang paling agung, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 10 Zulhijjah Aidul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu hari-hari tasyriq. Dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah katakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingat-ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini ayat ini berhubungan dengan hari-hari tersebut, yaitu memuliakan hari Aidul Adha dan hari-hari tasyriq. Karena ayat sebelumnya menyebutkan fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra, dan seterusnya. Itu Allah ingin memerintahkan agar kita memuliakan Aidul Adha. Jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah salat adalah perintah pertama yang dilakukan di subuh hari Aidul Adha. Perintah mengingat Allah dimulai dari maghrib malam Aidul Adha, dan itu semuanya berhubungan dengan nikmat yang Allah beri. Yang pertama yang harus kita fahami bahawa sebelum kalimat fasalli li rabbika wanhar,
salatlah engkau kepada Tuhanmu lalu menyembelih. Sebelum kalimat itu Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Nah, tafsiran ayat ini melalui satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba beliau tersenyum sendiri. Jadi sedang duduk beliau tersenyum sendiri. Lalu sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baru saja diturunkan ayat yaitu inna a'tainaka al-kautsar. Jadi Nabi tersenyum karena baru diberikan satu kapling oleh Allah di surga, yaitu telaga yang bernama Al-Kautsar. Ini yang membuat Nabi tersenyum, tertawa, bahwa Nabi Muhammad di antara semua Nabi yang mendapatkan telaga khusus di kapling di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua umatnya akan mencicipi minuman di telaga Al-Kautsar kecuali dalam hadis, yaitu orang-orang yang melakukan amalan bid'ah. Dalam hadis, yaitu yang memperbaharui agama yang tidak sesuai dengan syariat, artinya ajaran-ajaran sesat, mereka diusir oleh malaikat dari telaga Al-Kautsar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita teliti lebih jauh kalimat inna a'tainaka, jadi Allah menyebutkan dirinya inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami seakan-akan menunjukkan Allah itu banyak. Disitulah para ahli tafsir mengatakan itu bukan bermakna Allah banyak, tetapi Allah memuliakan dirinya sendiri, yu'azzim nafsah. Allah memuliakan dirinya sendiri dengan menyebut dirinya kami, bukan memakai kalimat aku. Walaupun di dalam ayat yang lain Allah memakai aku, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Tapi dalam ayat ini Allah ingin menampakkan gaya bahasa Allah, yaitu kami. Kita pun kadang-kadang sering memuliakan diri dengan menyebut kami, tidak menyebut aku atau saya. Dan ini di antara keagungan Allah. Apa yang Allah katakan, inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikanmu wahai Muhammad, ka itu kepada Muhammad. Nah, menariknya a'ta itu salah satu model memberi, tapi punya karakter sendiri, yaitu kalau dipakai dalam bahasa Arab, a'ta yu'ti, itu bermakna yang diberi hanya sedikit dibanding yang disimpan. Jadi kalau orang Arab mengatakan a'taituka syai'an, aku memberikanmu sesuatu, atau sa'utika syai'an, aku akan memberikanmu sesuatu, itu bermakna yang akan diberi lebih sedikit dibanding yang disimpan. Karena ada macam-macam tipe memberi. Ada yang disebut tasaddaqah, ya tasaddaq, bersedekah, itu tidak tentu ukurannya, bisa jadi lebih banyak yang diberi daripada yang disimpan. Seperti Abu Bakar mensedekahkan hartanya, seluruh hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Itu dipakai kalimat sedekah. Ada yang model memberi dengan kalimat hibbah. Kalau hibbah berarti memberi dengan memindahkan hak kepemilikan. Itu juga bisa lebih banyak daripada yang disimpan. Ada yang model waqaf. Itu memberi yang sifatnya bisa digunakan untuk kemaslahatan umum. Itu sifat wakaf tanpa merusak zat barang tersebut. Jadi zat barang tersebut tidak dipindahkan hak milik, tetap ditahan hak milik, namun diambil manfaat. Itu tipe-tipe model memberi. Tapi kalau sudah dipakai kalimat a'ta, maka yang dimaksud adalah memberi yang diberi lebih sedikit daripada yang disimpan. Ini bagaimana ni ceritanya ini? Allah mengatakan, Muhammad, kami telah memberimu, yang kami beri terlalu sedikit dibanding yang kami simpan. Menariknya Allah tambahkan Al-Kautsar. Itu ada dua makna. Makna yang paling masyhur yaitu telaga khusus punya Nabi. Tapi dari segi bahasa, para ulama juga meninjau dari segi bahasa, karena Al-Quran ini penuh dengan keajaiban. Kautsar itu mubalaghah dari katsir. Katsir itu banyak. Jadi kalau kita sebut katsir banyak, Kautsar itu lebih banyak lagi. Jadi sudah melimpah ruah banyaknya. Itu Kautsar. Jadi kalau kita maknakan Muhammad, kami memberi engkau sangat banyak. Kami telah memberimu sangat banyak. Apa yang sangat banyak itu? Ya, termasuk telaga tadi, nikmat sebagai seorang Nabi, dijaga oleh Allah, maksum dari maksiat, dijamin surga. Nabi dijamin surga. Bodoh sekali orang yang mengatakan Nabi tidak ada jaminan surga. Ini super bodoh. Karena bagaimana seorang yang tidak ada jaminan surga bisa menjamin sahabat yang lain untuk masuk surga? Jadi itu nikmat terbesar bagi Nabi, dipelihara hidupnya oleh Allah. Jadi belum apa-apa sudah distempel ahli surga, dimuliakan sampai menjadi kekasih Allah, satu-satunya Nabi yang di akhirat diberi kuasa untuk memberi syafaat. Banyak sekali dinaikkan ke langit di saat Nabi yang lain belum pernah melihat fenomena langit. Ada Nabi Idris tapi tidak pernah kembali dalam riwayat. Nabi Muhammad diajak jalan-jalan ke langit, turun, tetap makan dengan cara yang sederhana, minum cara sederhana, bicara dengan cara yang sederhana, itu sudah naik ke langit. Kita baru keluar negeri, pulang sudah enggak bisa makan kuah pelik lagi, sudah tidak bisa kena asam sunti lagi. Itu belum sampai ke langit, baru di atas awan. Nabi Muhammad sudah keliling tetap sederhana. Jadi semua nikmat itu Kautsar. Namun, di situ menariknya. Namun yang kuberikan kepadamu Muhammad begitu banyaknya nikmat, di sisimu engkau rasa banyak, di sisi kami sedikit. Yang kukeluarkan untukmu hanya sedikit dibandingkan yang kami simpan. Ini untuk kita semua, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bagi kita yang hari ini terasa hidup begitu nyaman,
gaji keluar tiap bulan tanpa diundang, bisa beli ini, beli itu. Isteri Masya Allah, perempuan, kan nikmat kalau dapat isteri laki-laki. Anak pintar, baik, mau hidup di rumah dengan berbagai macam fasilitas. Dingin minta ampun dalam kamar, begitu naik ke atas mobil lagi-lagi dingin. Turun mengajar, masuk kantor juga lagi-lagi dingin. Semua ber-AC. Hidup kita begitu nyaman. Rumah besar, mobil mewah, tetapi Allah mengingatkan, yang kuberikan kepadamu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-gala nikmat, termasuklah rezeki kita, itu sedikit dibanding yang kami simpan. Makanya Allah pakai kalimat a'tainaka. Mana yang kami simpan? Yang kami simpan di akhirat. Kami menyimpan di akhirat, yaitu keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis dari Abi Hurairah yang menyebutkan kita ini hanya dapat 1% dari 100% nikmat. Hanya 1% yang diturunkan ke dunia. 99% Allah tahan di akhirat. Bayangkan 1% saja sudah begini hidup kita. Itu pun 1% dibagi-bagi dengan nikmat harta, dibagi dengan nikmat sehat badan, dibagi dengan keindahan dan kecantikannya para wanita, dibagi untuk kegantengannya para lelaki. Jadi kita hanya 1% yang kita rasakan. Oleh karena itu, karena terlalu banyak nikmat, walaupun Allah simpan di akhirat banyak, kita sudah menganggap diri banyak. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali satu, yaitu bersyukur kepada Allah bahwa hidup di dunia sudah diaman, di akhirat ditunggu dengan nikmat yang lebih besar, yaitu keindahan dan keabadian surga. Makanya ketika Allah menceritakan surga di dalam Quran, itu sebenarnya adalah cerita yang tidak sesuai dengan aslinya. Tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Yang aslinya itu lebih indah daripada yang diceritakan. Jadi kenapa tidak sesuai? Karena kalau dicerita yang asli, manusia nggak nyambung. Karena nggak ada tamsilan, nggak ada sampel. Kita kalau mau bicara tentang apa misalnya indahnya taman bunga, maka kita ada sampel taman bunga di Dubai, taman bunga di Qatar. Itu dibuat satu tempat bunga, Masya Allah, masuk di situ bagaikan surga keindahannya. Ini bukan seperti taman bunga di Biren. Itu contoh sampel, ada sampel Natom Kanging cukup lagak, sampel ada. Kita mau bicara tentang indahnya wanita, misalnya kecantikan wanita, kita kasih contoh. Oh, kalau di Spanyol misalnya kita bilang, atau kalau di Arab ada sampel terbayang. Tapi kalau diceritakan yang asli tentang surga, enggak ada contoh, sehingga enggak sanggup pikiran ini menjangkau. Jadi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang hanya sanggup dijangkau, tentang sungai yang mengalir, kita pasti membayangkan seperti sungai Rayab, padahal aslinya tidak begitu. Aslinya dahsyat, sehingga Nabi kehilangan kata-kata. Nabi pulang dari Sidratul Muntaha, dalam hadis Nabi mengatakan Sidratul Muntaha itu satu pohon besar, seperti satu pohon besar yang di bawahnya mensumber aliran
dua sungai mengalir di dunia, dua sungai mengalir di surga. Alirannya dari Sidratul Muntaha. Bagaimana indahnya, Nabi mengatakan tidak bisa kubayangkan, enggak ada kata-kata yang bisa mewakili keindahan suasana di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman selalu di dalam hatinya merindukan surga. Bagaimana caranya? Sudah dapat di dunia, dapat di akhirat lagi. Caranya satu, bagi yang Allah beri nikmat, bersyukurlah. Kalau engkau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Ku tambah. Itu tambah apa? Tambah gaji atau tambah nikmat lagi di akhirat? Tambah nikmat lagi di akhirat. Di dunia juga bisa Allah tambah. Yang suka bersedekah, Allah pelihara hartanya terus mengalir, terus mengalir. Di Mesir waktu kami masih berada di sana, itu ada pemilik perusahaan mobil, nama beliau Rajab. Beliau selain zakat, bersedekah kepada fakir miskin dan seluruh musafir pelajar dari luar negeri, termasuk Indonesia, itu mendapatkan sedekah beliau setiap tahun menjelang Ramadan. Setiap tahun ribuan pelajar beliau sedekahkan dari hasil penjualan mobil. Selain zakat, Pak, sekali sedekah itu untuk semua pelajar. Jadi satu orang itu bisa dapat 300 pound, itu hampir mencapai 1 jutaan. Dan beliau turun tangan sendiri. Beliau meninggal disambung oleh istrinya Wafa. Jadi kami termasuk dapat dari ibu Wafa. Beliau sambung hasil penjualan mobil. Dari awal berdiri perusahaan itu sampai sekarang tidak pernah bangkrut sekalipun. Padahal gila-gilaan sedekah. Itu termasuk salah satu janji Allah. Bersyukur ku tambah. Tapi bersyukur yang ku tambahi yang lebih dahsyat. Di dunia engkau bersyukur, di akhirat ku tambah-tambah nikmatmu. Hiduplah dalam surgaku dengan berbagai keindahannya. Maka oleh karena itu, bagaimana cara bersyukurnya? Baru Allah keluarkan kalimat fasalli, salatlah engkau li rabbik, untuk Tuhanmu, wanhar, lalu sembelihlah. Makanya ayat itu turun berhubungan dengan salat Idul Adha dan proses penyembelihan. Makanya orang-orang yang bersyukur, selain badan memuliakan, badan dan lisan memuliakan Idul Adha, juga sekaligus harta memuliakan kurban. Jadi dia bersyukur dengan lisannya, badannya dan hartanya. Maka orang-orang yang berkorban itu insya Allah dia akan berada di dalam keindahan Al-Kautsar. Jadi berhubungan itu tentang ayat itu. Nah, ini termasuk salah satu anjuran memuliakan Idul Adha. Mulai dari maghrib disuruh takbir, terus-terusan takbir semampunya. Setiap habis salat, kapanpun berjalan, itu takbir tetap sunnah selama 4 hari. Berakhir sebelum maghrib di hari tasyrik yang ketiga. Lalu besok subuhnya, setelah salat subuh, apa yang hendaknya dilakukan ketika kita memuliakan Idul Adha? Jadi hukum salat Idul Adha itu sunnah muakkad, sama dengan Idul Fitri, bukan sunnah biasa, sunnah muakkad. Makruh meninggalkan salat tersebut bagi yang tidak ada uzur. Makruh, tidak disukai Allah. Kalau ingin melihat banyaknya kaum muslimin, kata Buya Hamka, lihatlah ketika salat Aid.
Kalau ingin melihat jumlah kaum muslimin, lihatlah ketika salat Aid. Kalau ingin melihat jumlah kaum mukmin, karena tidak semua muslim mukmin, Islam tapi imannya tipis sekali. Kalau ingin lihat orang beriman, lihatlah dalam saf-saf salat jamaah 5 waktu. Jadi kecenderungan orang, ada yang jarang salat tapi salat Idul Adha datang. Karena orang raya. Hari-hari salat tidak, subuh tidak, duhur tidak. Begitu hari raya datang, itu kecenderungannya penyakit. Salah satu penyakit yaitu hanya memuliakan hari raya, padahal keimanan itu datang setiap hari dalam salat jamaah. Nah, jadi pertama sekali kita memuliakannya ketika subuh itu. Habis salat subuh, hendaknya kita melakukan ightisal, mandi sunnah hari raya. Niatnya mandi sunnah hari raya. Paling bagus kalau mandi dengan cara boleh mandi junub. Cara mandi junub itu lebih baik. Tidak melakukan seperti itu tidak mengapa, yang penting niatnya, niat mandi hari raya, dan dia telah memulai catatan Allah kepadanya memuliakan Idul Adha. Setelah mandi at-tatayyub, hendaknya orang memakai minyak wangi sebelum menuju ke tempat salat. Bagi perempuan, kalau yakin tidak mengundang fitnah, boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau takut mengundang fitnah, mungkin dia akan berada di kalangan banyaknya laki-laki, maka lebih baik cukup sekedarnya saja. Nah, kemudian labsus thiyab al-jadidah, pakailah baju yang baru. Disuruh pakai baju baru. Baju baru ini bukan baju baru beli, tapi baju baru di laundry, baju baru dicuci. Baru dicuci, sudah digosok. Jangan baju kemarin. Pakai baju khusus untuk berhari raya. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah memberikan jubah, Umar bin Khattab memberikan jubah khusus untuk Nabi, lin Nabi hatta yatajammal biha fil aidain, agar Nabi memakainya di 2 hari raya. Lalu kemudian Ibnu Umar yalbasu ahsana thiyabihi fil aidain. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, kalau datang hari raya selalu memilih baju terbaik. Jadi baju baru untuk orang raya memang itu ada sunnahnya, tapi bukan baru dibeli. Karena kesannya seakan-akan harus beli baju. Tidak mesti. Jadi enggak mesti tiap-tiap hari raya itu masuk ke serba 35.000 lalu beli baju. Tidak. Baju terbaik berwarna putih bagi laki-laki untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Perempuan tidak ada ketentuan khusus. Memakai putih boleh, hitam pun bagus, yang penting menutup aurat. Cuma kita di Asia Tenggara, uruf kita, kebiasaan kita memakai mukena warna putih. Tapi kalau ibu-ibu umrah, coba lihat belahan dunia Arab, itu tidak ditemukan mukena warna putih, karena mereka terbiasa memakai warna hitam. Jadi intinya kalau pada perempuan lah menutup aurat. Yang jangan memakai baju syuhrah. Baju syuhrah itu baju yang menarik perhatian orang banyak. Kalau mukena pelangi, jangan pakai mukena pelangi, warna pelangi, karena orang tak bisa solat membayangkan pelangi. Dia cocok-cocokkan dengan pelajaran SD. Cocok 3. Waktu SD kita diajarkan warna pelangi itu Meiji, Kuhi, Bi, Niu. Ada orang solat di depannya pakai mukena warna pelangi, enggak cocok warnanya apa. Di situ dia menyalahkan pelajaran SD, padahal orang di depannya salah. Itu contoh mengganggu. Maka baju-baju yang mengganggu tidak baik digunakan untuk solat.
tulisan-tulisan di belakang, itu jangan bawa ke salat. Apalagi kalau ditulis di belakang, sudahkah anda membayar pajak? Nak semayang dia juga apa ya? Tunggu tagihan listrik kami, kata dia tulis. Itu orang PLN pakai baju itu, orang pajak pakai baju pajak. Han khusyuk dia semayang, kata ya. Nah, kemudian disunnahkan jangan memakan apapun dari subuh sampai selesai salat Idul Adha. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunnahkan makan berdasarkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana la yaghdu yaumal fitri hatta yat'am. Rasulullah tidak berangkat menuju salat Idul Fitri sampai beliau makan lebih dahulu. Kalau Idul Fitri suruh makan, apa yang dimakan? Ya'kulut tamaran. Rasulullah memakan beberapa butir kurma. Jadi bukan makan lontong, kurma. Makan lontong boleh, nebuduk kurma pada mana dalam lontong. Hai, untuk mengambil sunnah itu boleh, kan? Tapi intinya makan. Untuk apa? Membedakan dengan hari Ramadan. Jadi memutuskan Ramadan, memuliakan Ramadan, diputuskan di 1 Syawal, disuruh makan. Berbeda dengan Idul Adha. Rasulullah la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyatihi. Tapi begitu Idul Adha, Rasulullah tidak memakan apa-apa dari subuhnya sampai pulang, dan yang dia makan pertama adalah binatang kurban sembelihannya sendiri. Itu tujuan utama kenapa disuruh tahan, agar yang masuk ke perut adalah daging dari binatang kurban kita sendiri. Begitu yang selayaknya kita lakukan. Namun hari ini binatang kurban kita disembelih di hari raya ketiga. Apakah kita tidak makan-makan sampai hari raya ketiga apa? Kalau begitu enggak mungkin kita menyempurnakan amalan ini. Paling kurang ambillah setengahnya. Jangan makan sebelum salat Idul Adha, pulang nanti baru makan. Baik. Kemudian at-tabkir ilal Aid. Muliakan Idul Adha dengan cara at-tabkir, bersegeralah menuju ke tempat salat. Rasulullah berkata, inna awwala ma nabda'u bihi yaumuna hadza, kami memulai hari-hari kami di Idul Adha ini dengan acara apa? An-nusalli, kami menyegerakan salat. Di sini maksudnya menyegerakan salat, jangan sibuk lagi dengan habis salat subuh, jangan sibuk lagi dengan kegiatan macam-macam. Langsung sembahyang subuh apa badum? 5:30 kalau enggak ada pengajian. Kalau ada pengajian bisa jam 6, bisa jam 6:30. Pulang hari Idul Adha langsung mandi, anak-anak suruh mandi, nak isteri-isteri suruh mandi, semuanya selesai kira-kira jam 6 lewat 15, 6:30 berangkat menuju ke tempat salat. Itu yang terbaik. Jadi jangan sibukkan lagi diri dengan berbagai kegiatan. Tinggalkan urusan-urusan rumah, tinggalkan itu kuih-kuih, tinggalkan dulu gorden-gorden, spray-spray, taplak meja. Semayang tu baru mulai. Ini kadang-kadang ada yang sibuk dengan taplak meja. Pulang buka lemari, teriak sana, teriak sini. Mana taplak meja yang kemarin mamak udah beli, katanya. Ini meja di depan tu ruang tamu belum diatur. Itu meja kursi di sana. Gabuk rumah. Gabuk rumah. Rumah gabuk dengan membereskan urusan-urusan itu. Yang susun kuih, yang pecahkan toples, macam model. Jadi kadang-kadang kita ini aneh. Itu kan enggak penting itu. Pulang hari raya pun masih sempat. Enggak ada yang langsung habis solat hari raya langsung ke rumah kita, enggak ada. Orang biasanya kalau bukan ke rumah mamaknya, ke kuburan mamaknya, ke kuburan bapaknya. Yang ke rumah kita langsung enggak. Jadi santai saja. Habis pulang salat subuh segera. Itu yang Nabi katakan. Summa narja' linanhar. Habis salat kami langsung pulang untuk menyembelih. Ini saya sudah sebutkan di tempat yang lain bahawa menyembelih yang terbaik di hari pertama.
hari Idul Adha itu menyembelih yang terbaik berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatuna. Barang siapa yang mengamalkan seperti itu, jadi dia persiapkan dari subuhnya terus sampai menyembelih di hari pertama, dia telah menyempurnakan sunnah kami, kata Rasulullah. Namun kan hari ini nggak mungkin, kadang-kadang orang menyembelih di hari pertama karena banyaknya lembu, kemudian pulang solat pun baru pulang sekitar 9:30, nggak selesai kalau dia lakukan di hari itu, maka tidak mengapa digeser di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Barra bin Azim. Lalu kemudian ikhrajun nisa was-sabyan lis-salah. Semua perempuan disuruh keluar, anak-anak dibawa, yang haid pun disuruh keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraj al-awatiq wa zawatil khudur wal huyat. Disuruh hari raya perempuan yang dipingit itu selama ini dilarang-larang keluar, dijaga betul mak ayahnya, tapi Idul Adha disuruh keluar. Lalu kemudian wal huyat, yang haid, perempuan haid keluar menuju ke tempat salat. Ammal huyat, kata Nabi, tetapi yang haid fayashhadna al khair, mereka itu dapat pahala dengan melihat kebaikan. Maksud melihat kebaikan, mereka dengarkan khutbah, lalu mereka melihat jamaahnya kaum muslimin. Kebaikan dapat di hari itu. Wa da'watul mu'minin, mereka juga mendapatkan doa dari kaum mukminin. Lalu kemudian wa ya'tazilnal musalla, tapi yang haid jangan salat. Jadi yang ibu-ibu yang haid nanti waktu salat Idul Adha itu ya berdiri di samping-samping. Kalau dilakukan di masjid, nadang di luar masjid, di terasnya, di teras-teras, di tangga-tangga masjid, jangan masuk ke dalam karena dilarang salat. Kemudian pandangan yang paling kuat yaitu tentang larangan melakukan al-muqsu, berdiam diri di dalam masjid bagi yang haid, junub, nifas sama. Walaupun ada khilaf, ada juga yang mengatakan tidak mengapa selama darahnya tidak menetes, ada pandangan itu. Tapi yang lebih berhati-hati, jangan bermuksu atau berdiam diri dalam masjid illa abiri sabil, kecuali hanya numpang lewat, itu tidak mengapa. Nah, ini apa yang diminta Nabi. Yang haid pun disuruh pergi, karena selama ini tugas orang haid kalau salat hari raya, salat Idul Fitri, jaga rumah. Kata suami, kakak jaga rumah, kemudian jaga rumah aja, kamu haid. Kata si anak, mamak jaga rumah aja. Jadi sudah sepakat suami sama anak, suruh kita jaga rumah. Maka orang haid tugasnya jaga rumah, apa semuanya. Enggak, tetap bawa, disuruh keluar. Nanti disuruh dengarkan khutbah, tapi jangan duduk dalam saf-safnya orang yang salat. Kecuali setelah salat bergabung situ duduk, tidak mengapa. Jangan salat dan jangan berada dalam saf salat ketika salat. Begitu juga dengan anak-anak, disuruh keluarkan anak-anak. Jadi hari itu bawa anak-anak. Tapi kalau anak kita yakin akan menghancurkan proses salat Idul Adha di hari itu baru jangan bawa. Sudah pengalaman tahun lalu, Pak. Dia naik ke atas mimbar, dia turunkan khatib, dia yang di atas mimbar, yang tingkat badan anak kita belum lagi waktu orang solat dia lari dari saf kanan ke kiri, pecah kacamata orang semuanya, HP hancur. Pokoknya hari itu dengan keberadaan anak kita kiamat. Itu yang model-model begitu jangan dibawa. Kurung dalam rumah. Tapi kalau anak kita model tipe waktu kita gerham, langsung tahu dia, itu boleh bawa. Anak-anak walaupun belum baligh tapi salatnya bagus, taharahnya bagus, salatnya bagus, itu sudah sah salatnya. Boleh berada di dalam saf. Malah banyak orang
Yang salah faham mengira atas nama anak-anak belum sunat enggak boleh dalam saf. Jadi timbangannya ke sunat. Pertanyaannya, kalau sunat udah khitan, udah sunat. Oh belum, belakang. Sunat itu bukan timbangan, Pak. Baligh bukan syarat sah salat. Baligh syarat wajib salat. Yang payah ni ingat betul-betul ya. Baligh bukan syarat sah salat. Baligh syarat sah salat, syarat wajib salat. Kalau sudah baligh wajib salat. Sah salat tidak ditentukan sama baligh. Belum baligh bagus salatnya. Kencing walaupun enggak sunat, tapi dia sudah tahu cara bersihkan, keluarkan semuanya, diurut-urut, ya, kemudian wudunya bagus, lalu dia salatnya bagus, walaupun belum balik sah. Cuma tidak ada catatan amal yang bisa dicatat ke buku dia, dicatat ke orang tuanya, ke gurunya. Nah, jadi jangan usir anak-anak kalau dibawa oleh orang tuanya yang kira-kira sudah bagus salat. Tapi orang tua harus faham, kalau anaknya belum memayis, enggak tahu apa-apa, nyan baik dia duduk samping karena memutuskan saf. Jadi model Allahu Akbar, masih lihat kanan, lihat kiri, nyan hanya kebut, itu yang dimaksud enggak memenuhi saf. Suruh berdiri saja di belakang dengan saf anak-anak. Atau kalau mau aman, bapak berdiri di saf paling pinggir, anak kita taruh yang paling pinggir, jangan berada di tengah saf. Tapi yang sudah kelas 5 SD walaupun belum baligh, bagus salatnya, tidak mengapa. Itu yang saya sebutkan tadi, itu mazhab Syafi'i, Pak. Baligh bukan syarat sah salat. Silakan dilihat kembali, ada tidak dalam syarat sah salat baligh? Ada. Baligh syarat wajib salat. Khitan juga bukan syarat. Kalau enggak khitan, selama bisa jaga, sah. Jadi jangan dijadikan sumber. Nanti ada orang baru masuk Islam umur 60 tahun, kita tanya, sudah khitan? Belum. Belakang. Itebit aja langsung dari Islam lagi, ya. Keluar lagi dia dari Islam karena kebangaian kita. Jadi jemaah belakang Allah, sedikit lagi, ya. Kemudian selama perjalanan menuju ke tempat salat disuruh bertakbir, bukan disuruh bicara. Jadi takbir, Allahu Akbar, Allah, terus satu mobil takbir sampai ke tempat salat. Disunnahkan berjalan kaki bagi yang dekat dengan masjid. Sunnah jalan kaki. Kenapa? Karena Nabi SAW yakhruju ila al-aidain masyian. Rasulullah itu kalau menuju salat hari raya, beliau selalu berjalan kaki. Lebih utama berjalan kaki. Tapi kalau yang jauh jangan. Takut sampai di sana enggak ada lagi jemaah. Udah selesai gara-gara terlambat. Yang dekat-dekat jalan kaki lebih baik. Makanya disuruh keluar cepat-cepat. Lalu kemudian tidak ada salat qabliyah ain. Jadi jangan sampai kalau salat itu dilakukan di lapangan, misal kita lentang sajadah, kita salat dulu 2 rakaat qabliyah ain. Enggak ada salat qabliyah ain. Kalau dilakukan di masjid, salat 2 rakaat dulu, bukan karena qabliyah ain, tapi salat tahiyatul masjid. Jadi biar sampai di lapangan nak sembahyang salat tahiyat lapangan, itu pun tak ada. Enggak ada salat tahiyat lapangan, dan juga tidak ada salat qabliyah ain. Datang duduk langsung bertakbir bersama jamaah di situ. Nah, kemudian lakukan ritual salat, dengarkan khutbah, pulang, ya. Disunnahkan al-musafahah li ikhwanihi al-musallin wa tabadul at-tahni'ah. Disunnahkan bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Bahagian daripada yang disuruh, Pak. Kenapa? Setahun 2 kali kita berkumpul dengan seluruh kaum muslimin. Jadi hana bepu, ya, salaman, peluk. Kalau yang lama tidak jumpa di Cipiki, itu bahagian. Kalau Nabi bertemu sahabat dengan sahabat, itu kalau dah lama enggak jumpa berpelukan. Itu sunnah. Tapi yang setiap hari bertemu enggak mesti, cukup salaman. Dan salaman itu menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, ketika engkau menjabat tangan saudaramu muslim, berguguranlah dosa sampai engkau melepaskannya. Jadi jangan cepat-cepat pulang.
merempuk ramai-ramai. Itu bagus. Lalu bertahniah, mengucapkan tahniah. Apa tahniahnya? Ucapan selamat tahniah itu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kita, kalian semuanya. Maksudnya kalau Idul Fitri semoga puasa diterima Allah. Kalau Idul Adha semoga puasa Zulhijjah kita, semoga kurban kita nanti semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kemudian disunnahkan pulang dari jalan yang berbeda. Jadi jangan lagi ngambil jalan yang sama. Disunnahkan jalan yang berbeda, terutama ketika memasuki komplek kita tinggal. Tujuannya apa? Agar bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Tadi kita waktu pergi dengan tetangga A, pulang bertemu dengan tetangga B, disuruh cari jalan yang berbeda. Makanya Rasulullah iza kana yaumu aid khalafat tariq. Rasulullah itu kalau hari raya pulang melalui jalan yang berbeda dengan waktu pergi. Itu yang disuruh berbeda. Jadi bukan waktu masuk ke rumah disuruh berbeda pintu, pergi dari pintu depan, pulang dari pintu belakang. Tidak begitu. Itu jalan yang berbeda, bukan pintu yang berbeda. Kemudian sambunglah silaturahim setelah melakukan penyembelihan. Yang paling bagus, bawa daging penyembelihan untuk saudara-saudara kita. Sempurnalah pekerjaan kita di hari itu. InsyaAllah bertemu Allah, kita ambil kembali semua perjuangan kita. Alladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat. Yang yakin, beriman kepada Allah, beramal saleh dengan perintah Allah, kupastikan masuk ke dalam surga, kata Allah SWT. Makanya hari ini kan kita bergerak ni Pak, karena yakin-yakin saja kan. Nepreh, insya-Allah Allah tidak akan melanggar janji, tidak akan melanggar janji. Ya, baik, itulah kemuliaan di hari raya Idul Adha.